Sempat dibanggakan sebagai simbol kemajuan infrastruktur modern transportasi nasional, proyek WUSH kini harus membayar hutang dalam jumlah jumbo setiap tahunnya. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyerahkan tanggung jawab pembayaran pada Danantara menuai diskusi. Baru-baru ini mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada dugaan markup besar-besaran dalam proyek KCIC atau WUSH. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama pimpinan KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Bang Saud, selamat malam. Malam Mas Ibab. Serta pengamat BUMN Toto Pranoto. Pak Toto, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Semoga selalu sehat. Pak Toto, kalau kita melihat dari aspek transparansi ya, dari mungkin perubahan nilai proyek, kemudian juga hitungan bunga dan lain-lain. Apakah kalau yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD itu dugaan markup itu memang mungkin terjadi? Ya, kalau saya melihatnya sebetulnya kan proyek ini tentu tidak hanya feasibility study itu misalnya itu disiapkan oleh sekedar si pemberi atau pelaku operator pekerjaannya. Tapi kan juga saya kira auditor negara, mungkin BPKP juga sudah terlibat dari awal untuk memeriksa apakah misalnya FS yang diajukan untuk proyek ini misalkan apakah sudah sesuai apa enggak gitu ya dengan kira-kira FS yang selayaknya untuk pembangunan suatu kereta cepat seperti ini. Jadi saya kira mungkin nanti mesti merujuklah kepada hasil-hasil FS yang sudah diaudit saya kira mungkin oleh BPKP waktu itu ya untuk memastikan apakah terjadi markup atau tidak begitu ya. Tapi saya kira kejadian di mana kemudian misalnya ya kan misalnya ongkos FS pertama itu 6 miliar dolar kemudian terjadi istilahnya cost overrun sampai dengan 1 miliar dolar berikutnya begitu ya. Kita harus cek sebetulnya kenapa misalnya terjadi keterlambatan yang menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya ya atas proyek ini ya. Mungkin saya kira asumsi yang dipakai misalnya ya. Misalnya konsorsium Cina menganggap asumsi pada saat mereka membangun kereta cepat di sana. Nah, apakah kemudian asumsi itu kemudian 100% dipakai pada saat membuat FS kereta cepat di Indonesia? Saya kira ada beberapa hal yang juga mungkin situasinya agak berbeda ya. Misalnya soal pembebasan tanah. Kalau di Cina itu mungkin itu nggak jadi masalah begitu ya. Tanah sepenuhnya menjadi katakanlah tanah petik milik negara sehingga mungkin proses pembebasan dan lain-lain relatif menjadi agak lebih mudah begitu ya. Nah tapi kan pada saat case proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini kan situasinya tidak seperti itu ya. Jadi saya kira banyak hal yang kemudian menyebabkan misalnya pembebasan tanah itu menjadi agak sedikit berliku-liku sehingga kemudian penyelesaiannya menjadi agak terlambat ya. Dan itu menyebabkan kemudian terjadinya salah satu pemicu terjadinya misalnya pembengkakan biaya itu gara-gara masalah itu. Jadi saya kira mungkin hal-hal semacam ini asumsi-asumsi yang mungkin tepat dijalankan pada saat proyek itu dijalankan di Cina mungkin tidak tepat pada saat itu dijalankan di Indonesia misalnya ya. Tapi saya kira penting sekali lagi lah ya. Saya kira auditor negara BPKP mencek sekali lagi apakah ada faktor-faktor nggak yang menyebabkan misalnya pembengkakan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar kalau bisa dibandingkan ya dengan proyek sejenis di luar. Saya kira masih ada karena kalau dari hitung-hitungannya yang diungkapkan itu per kilometer ya Pak, ini naik 3 kali lipat kalau di Indonesia itu, kalau di China itu 17 sampai 18 juta per kilometer. Kalau di Indonesia 52 juta per kilometer sehingga naik 3 kali lipat itulah yang menjadi pertanyaan. Bang Saud, pertanyaan yang sama kalau dari aspek transparansi ya. Ini kan sebenarnya banyak yang mengkritisi publik itu kurang bisa mendapatkan data-data terkait dengan perubahan nilai proyek, kemudian juga hitungan bunga dan lain-lain agak sulit untuk menganalisa data-data tersebut. Nah, apakah ini artinya ada indikasi bahwa perencanaannya sudah buruk sejak awal dan termasuk ada dugaan markup di situ? Iya Mas Iqbal, memang pertanyaannya kan kalau kita mulai bicara, sekarang kita kan masuk ke step berikutnya nih. Keretanya udah jalan tapi terseok-seok dalam pengertian returnnya. Kemudian orang akhirnya bertanya kenapa begitu dan seterusnya muncul markup. Kemudian kalau kita kembali ke awal pada saat proyek ini mulai direncanakan gitu ya, itu kan sudah terlihat memang mens rea actus reusnya terlihat itu.
Bayangin aja bahwa kalau kita mau mengatakan mens rea-nya apa, ada banyak dong. Pengalihan dari Jepang ke China itu nggak gampang juga kayak gitu. Betul. Ya, kemudian ada angka 0,1% lari ke Cina yang angkanya 2% untuk apa namanya bunga itu aja udah mens rea itu, ya kan? Belum lagi kalau kita bicara ada banyak secara internal yang orang-orang kita kenal integritasnya juga menolak di situ. Nah itu sudah mens rea sebenarnya, niat jahat. Nah kemudian kalau kita bicara actus reusnya, bukti-buktinya atau perbuatannya itu akan terlihat. Tadi disebutnya mengenai angka, walaupun kita masih berdebat ya, dari seperti Mas Toto tadi bilang, kita berdebat juga mengenai angka yang 3 kali lipat itu, tapi itu cukup besar sekali, yang artinya sampai hari ini memang kita belum melihat BPK itu mengauditnya itu seperti apa. Saya belum pernah lihat ya bagaimana mereka mengaudit uang yang begini besar gitu ya, sehingga kemudian wajar saja kalau Pak Mahfud dengan intuisinya ya, yang kalau menurut saya kita harus sudah masuk ke yang lebih dalam lagi untuk melakukan penyelidikan dengan segera kalau menurut saya. Sehingga kita bisa lihat nanti bagaimana uang dari overseas sana masuk ke sistem perbankan di Indonesia, masuk ke kontraktor, terus masuk ke political exposed person, dalam kali ini orang-orang yang politik dan seterusnya. Ya, jadi agak naik kalau PPATK nggak ngerti, walaupun mereka udah bikin statement ya, ada sekian persen proyek strategis itu ternyata masuk ke politisi. Saya nggak tahu nih ketua PPATK ini statement itu apakah termasuk di proyek ini gitu. Jadi saya pikir kita nggak usah berdebat banyak lagi soal ini karena ini akan melihat kita masuk aja ke penyelidikan dengan cepat gitu. Jadi nggak usah lagi bicara oke, itu urusan yang Perubaya bagaimana mengembalikan uang itu karena ini udah banyak lahir cacat, harus taking care. Dan bila perlu ada mimpi-mimpi besar melanjutkan kereta ini sampai Surabaya dan seterusnya. Tetapi setiap orang yang bertanggung jawab di case ini, saya menyebutnya lebih dari 10 orang ya, mulai dari presidennya sampai di bawah itu, menteri-menterinya dan kemudian di BUMN-nya itu yang mereka harus ditanyai, itu pertanggungjawaban mereka, sehingga kemudian kita nggak terlalu kayak bicara ijazah palsu, nggak selesai-selesai gitu loh, tiap hari ribut terus gitu. Itu Mas Iqbal. Oke. Nah berbicara soal itu Bang Saud, ada statement terkini ya dari Ketua Badan Ekonomi Nasional, Ketua Dewan Ekonomi Nasional maksud kami, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa Presiden Prabowo akan segera menerbitkan kepres untuk penyelesaian utang proyek PT KCIC. Tadi Bang Saud sempat menyebut soal rencana untuk melanjutkan ke Surabaya. Nah Luhut bilang katanya China itu sudah setuju, tapi ada kata-kata kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian jadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Artinya soal restrukturisasi ini diklaim sudah disetujui. Tapi di sisi lain Bang Saud memandang penyelidikan tetap harus berjalan dan ini bahkan harus menjadi prioritas. Bagaimana menurut Anda Pak Toto, apakah restrukturisasi meskipun sudah disetujui tetap harus ada penyelidikan lebih lanjut? Ya kalau menurut saya kalau memang ada persoalan hukum ya itu diteruskan saja ya. Ini kan dua perkara yang berbeda begitu ya. Dan saya kira mengenai kelanjutan proyek ini memang secara ekonomis ya. Kalau kereta cepat itu memang hanya trafiknya, jarak hanya di antara Jakarta Bandung memang agak sulit ya. Kita segera bisa mendapatkan suatu model di mana kemudian bisa lebih memberikan tanda petik ya surplus gitu ya kepada operator. Jadi memang jaraknya memang harus lebih panjang, lebih ideal misalnya sampai Jakarta, Surabaya misalnya ya. Nah, jadi dalam konteks ini juga menurut saya yang penting adalah kita tidak perlu hanya berfokus saja kepada aspek mengenai utang yang ditanggung oleh pihak Indonesia ya. Saya kira juga mungkin perlu ditegaskan ya, sebetulnya ini kan konsorsium KCIC itu 60% Indonesia, 40% Cina ya. Jadi kalau misalnya nilai proyeknya $7 miliar atau 115 T itu misalnya, maka bagian pihak Indonesia itu sebenarnya 60% ya begitu ya. 40%-nya adalah bagian Cina ya. Jadi kalau kita banyak di publik bicara mengenai misalnya tanda petik bailout sampai dengan 115, sebetulnya menurut saya tidak cukup tepat karena porsi Indonesia itu hanya 60% saja sebetulnya. Nah tinggal sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau keinginan misalnya dari Menteri Keuangan Pak Purbaya misalnya dan antaralah yang kemudian nanti ke depan menyelesaikan urusan ini begitu ya. Menurut saya ada dua aspek utama yang harus diprioritaskan. Pertama adalah dari sisi top line-nya bagaimana mereka si pengelola kereta api cepat ini bisa lebih meningkatkan kemampuan mengenerate revenue yang lebih cukup gitu ya. Bukan hanya cukup di sisi dari tiket penumpang atau fare box, tapi juga dari bagaimana pengelolaan aset-aset properti yang ada di sepanjang jalurnya.
sehingga kemudian mereka bisa juga meningkatkan pendapatan dari kereta ini sendiri ya. Itu yang menurut saya menjadi penting ya. Terutama kemudian pada saat kita harus menyelesaikan bagian terkait dengan soal utangnya sebetulnya. Kan sebenarnya ada undang-undang terkait dengan kereta api ya. Itu yang menyatakan bahwa sebetulnya prasarana itu bagian dari tanggung jawab pemerintah sebetulnya. Tapi kalau kemudian pemerintah bilang kan semua dividen, keuntungan semuanya sudah diberikan kepada Danantara. Silahkan Danantara yang melakukan upaya-upaya untuk merestrukturisasi utang-utang ini ya. Saya sih mengusulkan sebetulnya juga bagaimana nanti pola kerjasama sebetulnya ya. Di antara KBPU lah ya, di antara pemerintah, badan usaha swasta lainnya juga untuk bisa mulai meringankan struktur utangnya dari proyek kereta api cepat ini, terutama dari sisi Indonesianya. Jadi paling nggak misalnya kalau nanti pemerintah membantu lewat Danantara misalnya ya, untuk skema dengan istilahnya available payment gitu ya, atau viable gap funding gitu misalnya, untuk sekedar bisa mulai menarik supaya ada investor lain juga mulai tertarik. Bahwa proyek ini mulai visible untuk dikerjakan. Jadi Pak Menteri juga sudah bilang ya Pak, kalau dana itu ada Danantara sebenarnya nanti untuk melakukan Indonesia Cycle Asset ini. Ya. Baik Pak Saud. Betul, karena Danantara juga punya Danantara Investment Management. Ya. Bang Saud, kalau ada argumen dari pemerintah yang menyatakan, ini juga dinyatakan oleh Pak Luhut tadi, menyatakan bahwa kalau namanya transportasi umum itu di mana-mana ya butuh subsidi. Kalau dulu Pak Jokowi bilang, atau pihak pemerintah dulu bilang ya, kalau namanya transportasi umum itu tidak bisa diharapkan hanya bisa balik modal dalam waktu singkat, butuh waktu puluhan tahun. Apakah itu bisa menjustify, bisa membenarkan terkait dengan polemik terkait dengan pembayaran utang saat ini, Bang Saud? Ya, musuhnya korupsi itu kan transparannya. Ketika ada transparan, ya memang segitulah mampunya gitu. Terus kemudian kenapa kok nggak bisa dapetin lebih banyak, mampunya gitu kan? Itu kemudian ada manajemen supaya dia bisa dari returnnya menjadi lebih besar gitu ya. Ya persoalannya ketika Anda nggak transparan, kan hari ini kita belum melihat secara terbuka audit BPK seperti apa. Baru kemudian akuntabel. Prosesnya dari awal kan sini udah nggak akuntabel sama sekali. Ini perilaku korup dari awal. Ketika kemudian dari 0,1% ke 2% aja, itu teorinya, teori ekonomi mana yang Anda bawa itu? Ada orang minjemin dengan murah, kemudian Anda pilih yang lebih besar. Itu teori ekonomi apa itu yang Anda pakai? Baru kemudian ketika kemudian musuh berikutnya adalah yang disebutnya conflict of interest. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa dari awal ini proyek ini tidak conflict of interest? Nah, karena itu sebabnya kalau kemudian kita bicara ke step berikutnya adalah setelah Anda tidak transparan, tidak akuntabel, kemudian ada penuh dengan conflict of interest, jalan satu-satunya adalah isu korupsinya yang harus kita bereskan. Makanya itu saya katakan KPK harus segera mulai masuk. Jangan tunggu-tunggu, diminta tidak diminta, KPK harus mempelajari ini. Karena ini simbol ketika kemudian kita nggak bisa terbang dengan pesawat, kemudian kita bisa cepat di darat. Ini kan disebutnya merupakan kebanggaan dan seterusnya ya. Semua kita, beberapa di antara kita sudah menikmati kereta itu, tapi bukan berarti kemudian kita menyetujui isu-isu korupsi di dalamnya. No, itu. Jadi sekali lagi, apapun mimpi-mimpi besar untuk kemudian menyatukan dari timur ke barat ini Jawa, itu adalah mimpi-mimpi besar yang harus kita jalani, walaupun itu nanti ada kaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang lain. Jadi sekali lagi, saya pikir isu-isu pemberantasan korupsi yang kita bereskan lebih dulu, Mas Iqbal. Kita akan kawal, apalagi kalau katanya sudah disetujui restrukturisasinya, kita akan nantikan perkembangannya. Apalagi sudah ada pembicaraan terkait dengan nanti akan melanjutkan proyek sampai Surabaya ya. Kita harapkan ini segera diprioritaskan soal dugaan markup tadi. Terima kasih Bang Saud, Pak Toto sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.